metode sekolah ke rumah. Artinya setiap hari tuh ada jadwal belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu gitu. Tapi lama-lama kok sama aja ya, nggak ada bedanya kayak sekolah. Nah, kan itu ya kalau homeschooling, makanya kita terus-terusan evaluasi. Akhirnya lama-lama kita nemuin format. Mbak HP kayaknya ada gangguan ya tadi ya, potong. Gitu ya. Diulang, Udah jelas, kedengeran Pak. lagi nggak, Nak? Mungkin lebih jelas kalau pakai handsfree ya. Iya, kedengeran. Kedengeran nggak? Di gua kedengeran sih. Kedengeran bagus kok. Jelas kok. Jelas kok, jelas. Nah, jelas Mbak. Nah, jangan-jangan lu, Nah. Jelas banget kok. Kayaknya deh. Anda bermasalah. Oh berarti di Tangerang yang lagi rada error. Udah lanjut Mbak HP. Anda bermasalah. Anda bermasalah. Anda dong kayaknya nih. Anda keluar rumah nah, kalau telepon. Ani masih telepon. Oh berarti aku yang pakai handsfree ya. Anda kuping cuma dengar drakor doang. Orang lagi serius si Ano ih. Anda heboh sekali. Kalau ngakak gue. Suaranya potong-potong. Lu kebanyakan nonton Taiwan Class tuh jadi begitu deh. Udah Mbak HP lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Dah, mute semua mute. Ayo 1 2 3 mute. Anak. Oke. Ya, Oh gitu. ya Mbak Dia. Terus tadi Ya udah. tadi kan bareng sama Ain ya. Oke. Kemudian mulai lagi Ah. mencari tahu terus Mbak. Mbak HP. Ya udah akhirnya tadinya aku berpikirnya ya kita seperti di sekolah, ada setiap hari tuh ada belajar ini, belajar itu, belajar ini gitu. Tapi lama-kelamaan kok aku sama suami yang ngerasa nggak, kebetulan kami tidak memakai pihak ketiga, artinya tidak ikut lembaga kursus atau memanggil guru, enggak. Jadi benar-benar handle berdua, ya ditanganin berdua sama, karena homeschooling jadi memang basis kita di keluarga gitu. Jadi anak-anak terlibat penuh dengan urusan-urusan rumah tangga, kayak bereskan tempat tidur, bangun tidur. Kan kalau sekolah udah nggak kesempet kan, buru-buru mau sekolah, kadang beresin tempat tidur orang lain. Kebetulan aku juga nggak punya asisten rumah tangga, jadi benar-benar memang kita gotong royong di rumah. Nah, berangkat dari situ sebenarnya, jadi memang basic sekali, memunculkan empati, memunculkan kepekaan, kayak gitu-gitu. Hujan, ntar lari ngambil angkat jemuran gitu, kayak gitu-gitu. Cucian piring, ya siapa yang makan dia harus menyuci piringnya sendiri. Pokoknya basic banget kayak gitu-gitu yang kita hari-hari kita begitu. Akhirnya ya sudah, urusan akademis sekarang paling hanya 30%, nggak total. Karena kemarin mau ujian paket A, baru kita intens belajar yang diujiankan. Hanya itu aja, selebihnya setelah itu ya kembali lagi. Anakku aktivitasnya kan memang dia sukanya olahraga, jadi aktif di klub bola, kalau weekend aktif di klub basket, terus ini ikut piano kelas piano seminggu sekali. Ya kadang anak ya begitu, ada naik turunnya, orang tuanya juga begitu, ada naik turunnya, kadang bosen, kadang jenuh segala macem. Tapi balik lagi, tiap malam tuh aku ngobrol sama suami kita gimana lagi, mau apa, kayak gitu. Gitu sih, jadi nggak ribet sebenarnya, mikirnya tuh nggak yang ribet. Ya itu lagi-lagi balik lagi ke visi keluarga. Kalau visi keluarga memang anak-anak mau akademis, ya silahkan, berarti akademis yang dikejar. Kalau visi keluarga mungkin anak-anak buat ya kayak aku gitu ya, tanggung jawab pribadi, jadi pembelajar mandiri, yang kayak gitu, ya lagi silahkan lagi dibentuk sendiri gitu. Itu sih Nak. Jadi kalau Mbak HP itu, ya kalau Mbak HP itu awalnya dari keinginan Badra sendiri ya. Iya. Kemudian dicari tahu kenapa. Jadi memang ada proses juga diskusi di sana, kemudian proses juga
mencari tahu sebab behind the scene-nya gitu. Kenapa si Iya. Badar pengen begini? Ada proses seperti itu juga ya Mbak ya? Ya kalau Iya. sekarang Ain gimana Ain? Ain juga udah, tadi sama kan ternyata ketemu di satu klub juga sama Mbak HP, sama-sama mau homeschooling juga. Ini awalnya kalau Ain gimana ya? Tadi kan kalau Mbak HP dari anaknya duluan nih. Kalau Ain itu dari anaknya atau dari Ain sendiri? Jadi gini mulainya itu dari Akila sebelum mau masuk SD. Aku udah mikirnya Akila jangan satu sekolah deh, maksudnya saya pengen cari perbandingan metode belajar di lain ya. Pengennya sekolah yang Islami, lebih yang lebih akademis. Tapi balik lagi akhirnya kita lihat suami ngingetin tipe anak ini bukan tipe anak akademis, dia bukan yang harus duduk diam, yang harus mengerjakan apa yang guru perintahkan, bikin tugas, punya target ya. Bukan yang seperti itu. Kalau kita masukkan dia di sekolah yang seperti itu, dia pasti tambah mumet kan, tambah menambah beban pikirannya. Akhirnya dia ikut lagi lah ke sekolah yang lanjutan dari TK-nya. Anak-anak sih nyaman ya di sekolah yang lama, nyaman sekali karena sekolahnya sekolah alam, sekolah yang lebih tidak mementingkan nilai sama sekali, lebih yang kalau terima rapot itu yang bagaimana dia belajarnya, gaya belajarnya, lalu kecerdasan yang setelah diobservasi itu apa aja gitu loh. Itu yang lebih ditekankan. Nah, jadi dia yang lebih fun, lebih nyaman, makanya dia minta masuk situ lagi. Sampai akhirnya berlanjut kelas 2, Pak Yas juga kelas 4. Nah, tapi di saat-saat itu kita sekeluarga itu bukan tipe orang yang misalnya waktunya liburan, kita liburan gitu, bukan. Tapi suami lebih suka yang ayo liburan, ambil waktu 10 hari, nanti dia yang bikin itinerary itu. Itinerary-nya itu banyak, dari yang ke museum, ke tempat-tempat yang bersejarah. Kalau Ain kan bukan tipenya yang begitu ya, Ain lebih suka yang kayak membatik, lebih begitu yang langsung ada workshopnya. Tapi suami lebih suka yang ke museum. Awal-awal kita bosan gitu kan, tapi dia bisa membolak-balik kegiatan sampai si anak-anak ini nyaman. Dari situ mungkin anak-anak ini lebih nyaman, mendingan kita nggak usah sekolah ya, mendingan kita ke sini langsung belajar, ke Sangiran misalnya, ke museum yang Homo sapien, bagaimana manusia itu mulai dari zaman dulu terus berkembang sampai akhirnya kita ngobrol. Waktu itu ingetnya waktu mau masuk kelas 5 Pak Yas, aku malah narik diri, yuk kita minggu depan aja masuknya, bilang gitu kan. Kita mau kemana Bunda? Kita ke Garut. Di Garut kita ke tempat produksi tas, tempat kulit gitu-gitu kan. Anak-anak ini seneng yang tipenya aku langsung nyobain, aku langsung lihat, aku langsung praktek begitu modelnya. Jadi apa yang dia pengen tahu dia langsung nemuin di situ, bukan dari buat buku gitu loh. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, ayolah keluar dari sekolah, kita pamitan, kita izin, kita ngikutin homeschooling yang kami ikutin ini lebih ke homeschooling mandiri. Betul kayak kata HP tadi, kita nggak ikut ke lembaga apapun, tapi aku punya misalnya kayak kegiatan anak-anak kelompok ya nak. Kelompok itu dalam arti komunitas, lebih komunitas. Jadi ngikutin mereka, komunitas itu pengen ngadain bikin apa nih, misalnya ke UI kegiatannya apa, kegiatannya fisika, walaupun mereka usianya masih usia SD, ya kelas 5 waktu itu. Sampai Ain mikirnya awalnya sih nggak semudah ini ya Naya untuk ikut homeschooling, karena tuntutan keluarga itu luar biasa. Ibu, bapak, kalau kakak ipar seperti itu sih suami yang handle, karena
aku kan punyanya adik, suami yang punya kakak. Jadi dia yang handle sana, aku yang handle orang tua. Tapi nggak mudah buat ke orang tua ini, kayak Ya, orang betul. tua kan, orang tua itu kan lebih mikirnya dengar dari misalnya kakaknya, anaknya si ini sekolah di sini, ininya sudah Akademik hafalannya ya. segini, begitu. Jadi katakanlah diracunin seperti itu, ibuku bilang, si ini sudah bisa apa? Ini sudah bisa ini belum? Ini begini. Aku kadang-kadang, aduh ini gimana mau mulainya? Akhirnya beli buku, nanti tak kirim buku-buku homeschooling. Baca, mah bilang gitu kan. Tapi ibuku sampai mendingan aku baca Quran daripada baca begini-begini. Jadi kayaknya ibuku mikirnya, ini sengaja banget biar akunya diizinkan untuk ikut homeschooling gitu loh. Cuma aku sama suami akhirnya bulat tekad demi anak-anak ya kita jalanin untuk homeschooling gitu. Itu lebih kurangnya. Nah. Oke, jadi kalau Ain itu, iya, kalau Ain itu ngelihat tadi Akila sama Pawang dua-duanya ya, di homeschooling ya. Iya, nah. Itu dari Ain lihat bahwa tipe Teonya anak makan apa ini itu Bang? tadi sama kayak Bada sebenarnya, dia nggak suka sesuatu yang tersistem, nggak suka selalu yang banyak tuntutan, tugas segala macam. Jadi lebih suka untuk bebas sendiri gitu ya. Iya. Jadi Ain tadi sama suami mungkin melihat itu, akhirnya keputusan itu yang ngambil dari Ain sendiri sama Ain sama suami, atau didiskusikan bareng anak-anak? Kita waktu itu duduk bareng. Kita waktu itu duduk bareng. Homeschooling itu begini-begini, plus minusnya begini. Di rumah kalian harus begini. Dalam waktu kita kasih waktu itu 3 bulan ya, 3 bulan melihat mereka. Ternyata dia kayak semaunya gitu, nak. Bangun tidur, memang pagi-pagi, cuma tiduran lagi gitu kan. Ada masa apa ya namanya homeschooling gitu loh. Iya. Terus bangun siang itu, wah lumayan habis subuh tidur lagi sampai jam 10 nanti bangun. Aku bilang ini apa? Homeschooling begini, enak banget. Terus kalian ngapain? Beresin tempat tidur ya memang langsung. Urusan nyapu, ngepel, nyuci itu sudah mereka bagi sendiri berdua sama Akila. Terus cuma aku yang gak nyamannya nggak seperti ini loh, pagi-pagi itu saat-saatnya untuk semangat gitu loh. Itu jadi semua dibicarain di awal. Oke, jadi tadi sama seperti Mbak HP ya, tadi ternyata homeschooling ini kayak termasuk aku di bayangan aku kan homeschooling itu sama kayak metode sekolah, cuman bedanya kayak di rumah. Nih di rumah jadi kita kasih pelajaran, kita kasih ini segala macam. Tapi ternyata fokusnya sedikit berbeda ya. Tadi 30% untuk yang lebih kepada perilaku ya Mbak ya, Mbak HP sama Ain ya. Pembentukan perilaku, pembentukan karakter, seperti itu ya. Anak-anak, kemudian pembiasaan hal yang baik, baru akhirnya ke akademik. Jadi dimulai dari pembiasaan seperti itu ya. Lebih kayak Mbak gini, lebih kayak gini. Kalau untuk pelajaran aku lebih tanya ke mereka, kalian mau ikut apa kegiatannya? Sudah didata tuh. Untuk untuk per 3 bulan aku lihat progresnya sampai mana. Seperti Akila, ngotot banget mau ikut badminton. Oke, ikut badminton. Tapi makin lama dia pasti bilang gini, udah nanti datangnya pelan-pelan aja katanya. Kenapa dek? Ya nggak apa-apa, kayak dia bilang gitu. Aku mau langsung latihannya. Ternyata dia tidak mau pemanasannya. Dari situ kan kelihatan ini anak bukan yang bukan serius gitu ya. Makin lama dia makin besok nggak usah deh, aku sakit perut, begini aku begini. Nah di situ kan kelihatan si anak ini sudah tidak mau lagi ikut kegiatan itu. Kalau sudah kegiatannya seperti itu, aku langsung tarik anaknya. Daripada uang SPP jalan terus, tapi anaknya nggak ada kelanjutan, nggak ada progres apa-apa gitu loh. Lebih baik ganti dengan kegiatan lain, tapi yang memang dia punya janji untuk serius gitu. Oke, ini menarik ya. Ini termasuk tadi yang tadi Mbak HP sampaikan bahwa ternyata
ketika menjalankan homeschooling itu ada naik turunnya. Kadang nggak juga cuma anaknya, tapi ibunya juga, bapaknya juga, orang tuanya juga ngerasa ada kebosanan atau kebingungan atau gimana. Nah kalau Mbak HP, kan Mbak HP gimana cara Mbak HP mengatasi hal itu tadi, kebosanan anak-anak atau ibunya sempat ini nggak sih, sempat kepikiran, bingung lagi, apalagi yang mau dikasih ya, kayak gitu. Apa pembelajaran apalagi ya, karena kan ini seperti disampaikan ini kan mandiri. Pembelajaran mandiri, kurikulumnya itu dibuat sendiri juga berarti ya. Itu gimana HP? Jadi gini, nah akhirnya aku berangkat dari keinginan tahu anaknya. Misalkan kayak waktu itu kita lagi ada Asian Games, kita bikin project, jadi project based learning, kita metodenya gitu. Kan waktu itu ada Asian Games, Badri dilibatkan dari historinya, apakah Asian Games itu historinya dia, terus cabang-cabang olahraganya, negara-negara mana saja yang terlibat dan segala macamnya. Kita juga ngajak langsung ngelihat pertandingan, beberapa pertandingan yang dia suka. Waktu dia suka kan renang, yang bola final tuh dia datang. Pokoknya semua dari berangkat dari keingintahuan dia. Kita mulai dari situ. Nah dari situ tuh baru dari situ kita jadi belajar berbagai macam negara, bentuk negara itu gitu. Jadi benar-benar jadi luas, nggak sempit gitu pembelajarannya. Oh, tadinya di Cina yang mendapatkan emas paling banyak Cina. Cina itu negara apa sih? Bagaimana bentuk pemerintahannya? Ibu kotanya apa? Letaknya di mana? Berapa provinsinya? Kayak gitu-gitu. Terus cabang olahraga, ada cabang olahraga yang baru dan ada cabang olahraga yang ditiadakan. Apa aja? Itu kebetulan Badra ini benar-benar dia ini suka riset. Jadi dia suka mencari tahu apa yang dia pengen tahu. Keuntungan aku tuh di situ. Jadi kalau dia udah pengen tahu banget, dia akan cari tahu sedalam-dalamnya. Data-data tuh dia lengkap gitu. Itu yang jadi kayak waktu ada bukunya robek, Dek. Dia yang menganalisa kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana turbulen segala macam. Pokoknya aku sampai amazing banget. Aku sampai terkaget-kaget bahwa anak ini punya kemampuan riset yang sebegitu hebatnya menurut aku ya. Karena kita kasih kebebasan dia seluas-luasnya. Nanti kita evaluasi. Hampir tiap malam Badra itu bercerita gitu, cerita tentang pertemuan dia hari itu gitu. Nah kadang kalau kita lagi jenuh, lagi bosan, ya udah, aku mau anakku mengalami aja. Kita manusia kok, fitrahnya kita ngalamin juga ada kadang malas, kadang bosan. Ya udah, kalau emang hari itu dia nggak mau ngapa-ngapain, kadang aku biarkan. Ya sudah, kita hari ini nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa. Tapi pasti nggak mungkin Badra tuh pasti ada aktivitas fisik. Kayak pagi tuh dia udah bangun tidur, pasti udah main basket, udah latihan kayak gitu, main sepeda, dia sampai ke belakang-belakang komplek bersepeda, atau ngorek-ngorek apalah tanaman-tanaman kayak gitu-gitu aja. Menurut aku sih itu satu kegiatan juga. Sampai dia bikin jalanan untuk air, biar nggak mampet segala macam kayak gitu. Nah aku sama suami banyak ngobrol, temenin gimana. Ya udahlah, memang kalau ada masa kita lagi stuck, ya sudah, kita nggak usah mencoba bangkit-bangkit. Aku ini aja, kita sama-sama tahu, kita sadarin kita lagi nggak ada banyak yang harus dipelajarin gitu ya. Artinya lagi stuck bener-bener. Tapi paling tuh 2-3 hari doang sih, Nak. Berikutnya ada lagi, kalau sudah lihat berita, ada lagi yang bisa kita bahas. Kayak kemarin bicara soal pemilu kemarin, itu termasuk pembicaraan yang intens di rumah gitu ya, diskusi yang cukup cukup intens sekali. Jadi anak-anak belajar bagaimana proses pemilu, bagaimana ketatanegaraan kayak gitu-gitu. Jadi memang benar-benar projectnya, learningnya based on project gitu. Oke, tadi berarti untuk mengatasi turun naik atau jenuh, jadi dibiarkan anak itu untuk mencari apa yang dia tahu ya, apa yang dia inginkan, ketertarikannya kemana gitu ya. Jadi itu dimulai dari situ untuk meminimalisir tadi ya rasa bosan atau segala macam, dan ketika sudah rasa bosan itu dibiarkan dulu untuk istirahat itu. Gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak HP, kalau Ain gimana Ain? Iya. Tadi pasang surutnya
perasaan, kebosanan itu bagaimana? Ya gitu, balik lagi kayak cerita tadi, kalau misalnya itu kegiatan yang sudah kayak badminton atau apa gitu ya, nari atau apa, dilihat dari dia yang tidak mau terlalu banyak alasan untuk datang latihan, itu sudah mulai dikerucutkan ya, kalau kalau Ayun bilangnya dikerucutkan, dia ini maunya terusnya mau kemana gitu. Nanti setelah sudah di titiknya kita bilang ini harus diskusi, ya kita diskusi mau dilanjutkan atau mau terus. Kalau mau terus datangnya harus jam berapa, kalau tidak dilanjutkan kamu mau ganti kegiatan apa gitu loh, lebih seperti itu sih nak gitu. Tapi yang dasar-dasar Oke. yang dasar-dasarnya aja dia harus tetap harus, walaupun dia males atau walaupun banyak alasan, misalnya dasarnya itu kayak ngaji tiap pagi itu harus Ain terusin gitu, nggak ada diskusi, karena itu menurutku dasar ya. Sama. Oke. Jadi Mbak Ape kayaknya ini sama Ain makin menarik nih ya. Dan peserta sini juga banyak yang pengen nanya langsung sama Mbak Ape terkait dan Ain terkait homeschooling ini. Mungkin dari teman-teman yang hadir peserta bisa bertanya langsung ya. Mikrofonnya mungkin bisa dinyalakan untuk yang mau bertanya, silakan. Tadi ada ya. Ini Darwani, silakan Ustaz Darwani. Mikrofonnya bisa dinyalakan Darwani. Yap. Ini HP apa ya yang gue tanya aneh mau tanya yang gini. Anak-anak kan punya untuk berkembang dengan teman-temannya bagaimana sosialisasinya. Kebenaran gini loh, anak-anak kan pada aktif. Mungkin karena dia kesadaran mereka sendiri ya. Kalau misalnya kalau anak-anak pribadi belum ada tuh yang kayaknya untuk homeschooling, karena mereka sosialisasi dengan teman-temannya, interaksinya sangat kuat ya. Nah itu yang saya bingungin kalau mau homeschooling sendiri gitu. Bagus kalau saya sih gini, homeschooling itu bagus dalam arti anak-anak belajar untuk bisa menepati sistem yang mereka buat sendiri karena ada rasa tanggung jawabnya ya. Belajar membuat sistem sendiri. Nah yang saya tanyakan itu maksudnya perkembangan dia sosialisasi dengan anak-anak seusianya dibanding dengan teman-temannya. Karena kalau di sini ya anak-anak sekitar rumah sedikit ya dibanding dengan teman-temannya yang di sekolahan. Bagaimana? Itu aja sih kalau tanya sosialisasi dia dengan anak-anak teman seusianya. Oke. Oke, HP atau nih. Ain silakan. HP. Oke. Aku dulu bentar ya, Yin. Badra itu termasuk yang tidak sulit bersosialisasi. Dia mudah sekali membangun pertemanan, menjalin relasi mudah sekali. Dan yang satu keuntungan kalau homeschooling itu adalah kawan-kawannya, relasinya itu bukan hanya seusia, tapi lintas usia. Dia kayak Badra tuh kalau itu main dengan bisa ngobrol dengan Bapak Satpam, bisa ngobrol dengan kalau waktunya sholat di masjid itu datang kan sebelum azan. Badra akan bantu tuh Bapak Marbot masjid untuk gelar karpet. Ini aku dapat cerita dari Bapak yang jaga di masjid ya. Bapak pedagang cilok juga cerita, katanya dagangan dia jadi laris gara-gara Badra ngajak teman-teman kayak gitu. Artinya kalau untuk sosialisasi sama sekali tidak ada halangan, luas sekali relasinya. Makanya kalau pagi kan kita suka bersepeda atau jalan-jalan, sapa banyak teman, banyak yang lewat, selamat pagi Pak atau apa gitu. Itu salah satu cara bersosialisasi. Kan tapi juga Badra nggak di rumah aja, dia ada beberapa klub, ikut klub, join klub. Di situ juga tempat dia sosialisasi. Atau saat kita berpergian ke kayak Ain misalkan suka traveling kemana-mana, itu juga saatnya sosialisasi. Jadi sosialisasi itu nggak
kalau menurut aku sosialisasi itu nggak kaku hanya dengan teman sebaya atau teman yang ada di lingkungan sekolah aja, enggak. Malah kalau sekarang aku ngelihat sekarang kan anak-anak suka main game online ya, kayak Badra gitu ya, dia suka mainnya Fortnite. Kalau sudah online, aku juga ini juga sih apa namanya kagum juga temannya dia dari lintas negara dan dia dengan begitu fluently-nya komunikasi gitu ya. Kadang siapa deh ini bu orang Bangladesh, siapa deh ini Filipin bu, siapa lagi deh dia ngomong Kanada bu gitu. Jadi sekarang menurut aku sih kalau untuk sosialisasi udah lebih terbuka ya, udah lebih mudah gitu. Jadi nggak harus kaku dengan teman sebaya atau teman yang ada di lingkungan gitu. Yang penting Jadi justru ya itu tidak terbatas ya Mbak ya. karena rentang usianya bisa dari kecil sampai dewasa gitu, di mana aja adalah tempat untuk sosialisasi. Menurut aku begitu ya, menurut aku. Bisa lebih ini ya, lebih ke Pada pendewasaannya itu, lebih jadi cepat. nggak ada masalah sih untuk sosialisasi. Oke. Kalau Ain gimana Ain? Ngerasa ada kendala pendewasaan sosialisasi yang nggak dengan sih, lingkungan? alami aja, aku sih alami. Kalau Ain, kalau kayak Faya sama kayak Badra ya, juga mudah banget ngobrol sama siapa aja. Semua kalangan, semua usia gitu. Kalau untuk Akila memang tidak mudah ya, dia harus melihat dulu teman itu nyaman atau tidak, baru dia bisa gabung. Nah, untungnya ada Fayas, jadi dia bisa masuk, Fayas bisa buka omongan, nanti dia bisa ikut. Lama-lama karena prosesnya seperti itu, akhirnya komunikasi Akila itu jadi lebih berkembang ya. Ketemu teman yang seperti ini, nanti dia cerita, Bun tadi temanku begini-begini. Lihat teman-temanmu nggak seperti yang kamu selalu harapkan gitu loh. Ada nanti yang pertentangan, ada yang juga yang oke gitu loh. Dan semua orang-orang itu nggak bisa yang harus ngikut, kamu pengen temenmu yang seperti ini, ternyata temenmu beda dengan karakternya dengan kamu. Di situ juga kamu harus men-challenge diri kamu bisa nggak nih gabung di orang-orang seperti itu, apakah harus gabung, apakah harus menarik diri, lebih baiknya lebih mana gitu kan. Nah sama sih kayak apa tadi bilang, kemana-mana jadi ke satpam iya ngobrol, ke tukang gorengan, ke tukang apa tuh jadi bahan ngobrol gitu loh. Ada aja yang dibahas, nanti entah berapa Pak penjualannya gitu-gitu deh. Jadinya lebih memang nggak ada batasan mau usia berapa, mau kalangan dari mana nggak masalah. Gitu, nah. Oke. Ternyata tidak terbatas lah. Kita pikir selama ini sosialnya bagaimana. Mungkin tadi yang berpikiran sama kayak Darwani, bukan Darwani aja, banyak lah yang berpikir seperti itu. Dan terjawab ternyata justru sosialnya itu lintas usia. Bukan hanya dari di kelas sampai ke orang dewasa itu menjadi teman semuanya ya. Oke, mungkin ada teman lain lagi yang mau tanya. Tadi Ustazah Yoyo. Ustazah tadi katanya mau tanya nih kayaknya nih. Gimana Ustazah, silakan. Ustazah Yoyo. Bunda Zahro. Tadi mau tanya. Ya, tadi menarik ya. Karena belum ada yang tanya, saya tanya lagi nih. Kalau untuk Ain dan Mbak HP, tadi itu kan dikatakan kalau homeschooling itu lebih fokus kepada tadi perilaku, karakter, pembiasaan, segala macam ya. Butuh waktu berapa lama sih terjadi perubahan sikap atau kebiasaan itu terbentuk selama Ain dan Mbak HP ini melaksanakan homeschooling? HP. Ain dulu. Benar. Jadi gimana? Ya, silakan. Siapa dulu? Ain dulu. Apa nak putus-putus nak? Putus-putus. Butuh waktu berapa lama tadi terbentuknya karakter atau perubahan sikap atau pembiasaan anak itu terjadi? Dari tadi kan kalau Mbak HP cerita tadi
pas lagi sekolah mereka nggak biasa membereskan tempat tidur, langsung sekolah segala macam. Tapi sekarang mulai terbiasa nih beresin tempat tidur tanpa disuruh ya. Kemudian nyuci piring, bukan bahkan tadi ngebantuin tetangga, ngebantuin orang. Jadi kan muncul rasa empatinya, simpatinya kepada orang-orang. Itu berapa lama sih Mbak itu tumbuh rasa seperti itu? Yang tanpa disuruh gitu. Selama 2 tahun ini sudah terlihatkah? Yang tanpa disuruh ya, karena seperti Akila dan Fayas ini kan masih dalam usia-usia 12 tahun ke bawah ya. Jadi masih kadang ada aja yang misalnya di pikiran mereka tuh ingin lebih menggebu-gebu, aku mainanku belum selesai nih. Udah, nanti dia tiba-tiba naik ke atas, piringnya sudah, oh iya, langsung turun lagi, tapi langsung dikerjain nah gitu. Jadi kadang-kadang harus ada diingatkan sekali 2 kali lah, tapi untuk empati mereka untuk lebih membantu, untuk lebih lihat, oh Bunda perlu bantuan ini, mereka akan lebih cepat tanggap gitu. Aku rasa di lebih cepat tanggapnya itu akan lebih berbeda gitu. Dalam waktu mungkin 3 bulan lah, 3 bulan sampai 6 bulan itu relatif apa ya? Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat gitu loh. Lain segitu. Oke, kalau Mbak Hape gimana Mbak? Perubahan sikap Badra atau kepekaan itu muncul butuh waktu berapa lama? Namanya pembiasaan. Nah, aku nggak ingat persisnya sih ya, tapi pembiasaan itu kan karena hari-hari. Jadi nanti mungkin sekitar 6 bulanan ya, otomatis kalau kayak tempat tidur sih Badra otomatis sekarang bangun tidur dia pasti merapikan tempat tidurnya sendiri. Kadang kalau pas akunya aku nggak sempat membersihin tempat tidurku, merapikan Badra yang merapikan. Kan tempat tidurku lebih besar dari tempat tidur dia, kadang dia yang bersihkan. Kayak ya kalau cuci piring otomatis dia ke dapur sekalian cuci tangan sekalian cuci piring, itu udah otomatis. Yang aku kelihatan banget ya itu kalau jemuran sudah aku kan jemuran kan di halaman belakang tidak ada kanopinya, jadi kalau memang hujan itu pasti kita harus angkat jemuran tuh. Nah itu Badra sih udah tahu ibu jemuran, tadi yang ngangkatin bantu ngelipet ya, tapi memang masih banyak sih yang perlu diinget-ingetin gitu. Kayak kalau bangun pagi masih leha-leha dulu gitu. Biasanya aku kasih waktu sampai jam berapa mau mulai aktivitas berapa menit lagi. Biasanya sih jam 7 tuh dia udah gerak, udah kemana-mana gitu. Kayak gitu sih tapi ya lagi-lagi namanya pembiasaan perlu diingetin terus. Anak-anak berubah juga kan. Dia juga akan makin lebih paham gitu. Sabar sih, kuncinya sabar, jangan bosen ngingetin. Oke. Sekarang mungkin masih banyak lagi nih Mbak yang mau tanya nih. Ada Aku tanya dong. Bu Komanda nih, Bu Kamira ya, silakan. Masya Allah Kamira. Gimana nih? Mau tanyain apa? Shalom Mira, dalam Aduh, Masya Allah. Iya ya. Saya sehatkan semuanya ya. Ini ceritanya, ini aku ceritanya sebetulnya lebih ke fenomena ibu-ibu sekarang aja yang latah ya. Yang aku akhirnya jadi khawatir gitu. Latahnya dalam artian karena sekarang sekolah ini lockdown ya, PSBB, akhirnya mereka ingin memindahkan anaknya menjadi homeschooling, padahal mereka sendiri tidak tahu apa itu homeschooling. Karena kan yang saya pahami homeschooling itu kekuatannya ada justru di orang tua, di rumah gitu. Sementara yang di komunitas sekolahku itu rata-rata adalah orang tua yang bekerja, yang justru tidak punya waktu untuk anaknya, yang seolah-olah dengan homeschooling ini cuma alasannya adalah untuk meminimalisir biaya sekolah, gitu. Nah ini kan ada inian yang cukup membuat kita sebagai guru miris gitu loh. Akhirnya jangan sampai si orang tua ini memilihkan homeschooling untuk anaknya, tapi untuk ditinggalkan dan untuk ibaratnya dikelola oleh
yang lain yang cuma dipindahkan aja ke rumah gitu. Nah, mungkin pertanyaanku adalah untuk mempersiapkan atau memindahkan anak itu ke homeschooling, itu yang pertama apa sih yang harus disiapkan oleh orang tua? Apakah dia yang tadi mandiri? Kalau mandiri berarti kan orang tua harus punya tadi visi misinya keluarga kan, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kerjasama dengan lembaga homeschooling ya, yang tentunya kan nanti secara administratif dan inian untuk ujian-ujian paket A atau paket C-nya itu kan bisa melalui mereka gitu. Karena itu juga apa sih yang harus dipersiapkan. Sama pertanyaanku mungkin ketika homeschooling ini gitu kan, setelah ini kan pakai ujiannya itu kan pakai paket ya, kejar paket kan ya. Dan banyak orang tua juga kan yang merasa bahwa lah kejar paket gitu. Padahal gontor aja kejar paket gitu kan, nggak punya ijazah tapi mereka jadi orang-orang hebat gitu kan. Nah ini lebih ke memahamkan gitu kepada anak atau kepada teman-teman kita orang tua yang lain bahwa kejar paket C ini juga nggak masalah gitu. Nggak ada yang perlu ditakutkan bahwa mungkin nanti dia jadi lebih rendahkah akademiknya atau ini gitu kan. Nah mungkin itu aja sih persiapan apa yang bisa diinikan oleh emak-emak nih ya. Jangan sampai latah mau homeschooling tapi dia nggak tahu caranya atau nggak tahu resikonya seperti apa untuk anak-anak gitu. Itu sih. Oke, silakan Mbak Ate atau Ain. Ya, Mbak Mira, aku dikit ya, checking ya. Ya. Sebenarnya yang pertama kali disiapkan memang harus komitmen ayah ibu dan si anak. Terus apa visi misi keluarga ini apa? Apakah homeschooling itu lagi-lagi kita mau cari akademis? Kalau cari akademis ya artinya full total memindahkan sekolah ke rumah, belajar akademis gitu ya. Tapi kalau tidak, misalkan ada nilai-nilai lain yang mau kita tanamkan, yang mau kita bangun, atau potensi anak, udah tahu nih anak nih misalkan bakatnya di olahraga, kita mau support dia di olahraga total kayak gitu. Yang penting kita harus tahu dulu tujuan si anak ini apa ke depannya. Kalau mau akademis ya berarti memang harus ikut ujian A, B, C. Yang tadi itu ya, paket ya. Kalau tidak pun nggak apa-apa Mbak, kita nggak ikut ya tidak apa-apa, itu pilihan lagi-lagi asal anak-anak punya portfolio. Karena dengan portfolio, kalau kita punya portfolio, ada teman-teman yang bisa masuk ke perguruan tinggi bahkan di Prancis pun tidak lewat ujian paket ya. Berarti dia jalur prestasi ya. Lagi-lagi ya kata kita begitu ya, jalur prestasi. Lagi itu pilihan mau ikut ujian atau tidak. Kebetulan aku mendaftarkan itu pun sudah kelas 6, hanya ikut ujian, tidak ikut kelas online-nya, tidak hadir ke sana, tidak, hanya untuk memfasilitasi, membantu kita untuk jadi kalau pun dan soal biaya homeschooling juga nggak murah juga kalau emang kita mau memilih ya. Ada yang tidak bisa kita handle sendiri. Jadi si anak ikut kursus gitu. Jadi kalau emang alatnya ya kadang bukan berarti homeschooling itu tidak mengeluarkan biaya. Memang tidak, di depannya itu nggak kelihatan gede. Kalau kita sekolah kan biaya masuk sekian 10 juta kan besar. Ini memang sama aja sih sebenarnya. Kalau menurut aku kalau kita memang mau mengasah skill gitu kayak misalkan Badra ikut basket karena dia udah masuk tim, dia harus prepare latihan yang lebih, dan itu latihannya nggak deket gitu, disuruh gitu, meluangkan waktu. Itu perlu coaching juga berarti latihannya ya. Nah, coaching lagi, nambah private lagi. Terus kalau udah bisa keluar kota kan kemana-mana ya. Kalau alasannya biaya sih aku nggak setuju ya,
harus setuju itu sih. Ya, aku menginikan aja sih, lebih ke menguatkan untuk bisa memberikan solusi nih buat ibu-ibuku yang memang orang tua yang saat ini mereka mengeluh dengan uang SPP yang tetap gitu kan, mereka harus bayarkan sementara anak-anaknya full di rumah gitu. Terus mereka akhirnya membandingkan ya udah mendingan homeschooling aja, tapi mereka juga nggak tahu gitu kan homeschooling itu apa, padahal homeschooling bisa jadi lebih mahal ya. Oke. Ya biar pengetahuan juga lah. Oke. Gue nambahin, Nak. Ini nambah Boleh? pengetahuan ya buat teman-teman yang mau homeschooling. Ternyata nggak murah juga. Ini bukan berarti gratis juga ya, Mas Arya. Ya, oh ya silakan. Oke. Gue nambahin. Pertama yang tadi pertanyaan ke Mira yang Oke, tentang silakan cek. orang Ini tua ya. pelaku AS juga nih. Nah, kalau yang pertama harus disiapkan, benar kata Kak Mira. Kalau yang kita lihat sekarang di sosmed, orang tua mulai berpikir udah waktunya masuk sekolah, tapi kondisi nggak memungkinkan, gitu kan? Sementara ada SPP yang harus dibayar. Akhirnya mereka latar berpikir homeschooling. Benar, mereka banyak yang kayaknya bisa deh homeschooling. Padahal sebenarnya memang kalau mau mulai homeschooling, mindsetnya dulu yang harus disiapkan. Karena totally homeschooling ini bukan tentang anak, tapi tentang orang tua, gitu kan. Komitmen orang tua yang harus dijaga. Makanya kalau lihat di FB sekarang, ya silahkan mau aku melihatnya silahkan mau homeschooling, tapi jangan sampai kita berpikir mindahin sekolah ke rumah, terus ketika misalnya ketemu hambatan akhirnya lepas tangan ke anak-anak, kan kasihan anak-anak kalau kayak gitu. Nah, memang yang harus disiapkan itu Kamira, mindsetnya orang tua bahwa ya sudah, berarti saya yang ambil fokus seluruh tanggung jawab sekolah yang pernah saya berikan ke anak-anak, gitu kan? Saya pindahkan, mau nggak seperti itu? Pun kalau misalnya nggak mau, kan nggak mudah kan ya sebetulnya nggak mudah, ya. gitu kan? Kayak mereka harus menguasai beberapa mata pelajaran, taruhlah hanya 2 atau 3 pelajaran pun mungkin nggak semua orang tua bisa, gitu kan? Nah, akhirnya kalau emang misalnya mau homeschooling, oke, homeschoolingnya tidak tentang pelajaran, tentang life skill. Apakah orang tua mampu berkomitmen untuk life skill setiap hari atau paling enggak seminggu 3 kali distimulasi? Nah, itu kalau orang tua komitmen, dapat homeschoolingnya. Seperti kayak Mbak HP sama Ain kan, mereka satu komunikasi sama anak dan suami, itu kan terjaga. Nah, kalau orang tua hanya fokusnya mindahin terus cari guru, ya sama aja sih kalau kayaknya kayak gitu, bukan mendingan ke sekolah sekalian gitu. Jadi pertama sih mindset kayaknya ke orang tuanya. Terus kalau soal biaya, benar, kalau soal biaya ya mungkin kalau dihitung-hitung orang bilang homeschooling itu ada yang bilang mahal. Ya mungkin karena kita ikutin beberapa kursus kali ya Mbak HP ya. Jadi anak-anak pengen belajar olahraga, kita ikutin dia olahraga. Kan kalau di sekolah kan udah termasuk dalam paket ekskulnya kan olahraga itu kan. Nah, kalau orang homeschooling kan tidak. Tapi kalau misalnya mau dibilang murah, ya bisa juga murah. Kita manfaatkan yang ada di rumah gitu. Jadi memang nggak bisa disebutkan variabel harganya berapa dan harus bagaimana setiap bulannya gitu. Kayaknya sih kalau masalah biaya gitu. Dan bener, aku sih sepakat. Orang tua nggak bisa langsung memutuskan judge, oh kalau kayak gitu udah deh anaknya homeschooling aja, kasihan anaknya gitu. Tapi kalau memang akhirnya mau homeschooling, ya kitanya harus rubah mindset kita dulu, kayak ya. Dan itu komitmen itu harus dijaga. Bayangin kalau misalnya ini setahun nggak jadi sekolahnya atau sampai akhir tahun, orang tua main ambil aja anaknya, terus maksudnya aku yakin orang-orang sekolah kan pasti juga mikirin kan, anak di rumah terus nggak mungkin sekolah, pasti akan berpikir banyak hal-hal yang harus kita deliver ke anak-anak dari sekolah ke rumah kan. Nah, nggak bisa juga langsung kita bilang udah deh homeschooling aja. Harusnya orang tua mungkin bisa lebih bijak kali ya, kayaknya memutuskan nggak langsung cut terus homeschooling gitu. Kayaknya lagi gencar nih di FB ngomongin, Alma kalau mau homeschooling tuh yang penting mindsetnya jangan cuman aduh homeschooling ya.
Kasihan sih anaknya kalau kitanya Khawatir langsung gitu ya. praktek homeschooling Nah, tapi kalau nggak tahu. misalkan kalau fungsi lembaga homeschooling yang memang misalkan kita ikut lembaganya, nah itu fungsinya dia sebagai apa? Nah, kalau Zamzam, anak aku ikut PKBM dari kelas 1. Karena memang yang aku tahu sekarang kan kalau yang aku tahu dari pernah ikut seminar homeschoolingnya itu ditanya rapotnya Kak dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang pembelajarannya hanya online, tidak ada pembelajaran yang intens itu harus intens banget ya, seminggu misalnya 2 kali belajar online 1,5 jam durasinya. Nah, tapi memang hanya dipilih beberapa mata pelajaran aja. Untuk apa? Supaya memang ada laporan ke Dignas bahwa ada pembelajaran, ada rapot yang harus disiapkan. Tapi memang ada juga PKBM yang dia berarti sistemnya membantu. memang dia fasilitator aja ya? Ya, dia siapkan pembelajaran orang tua. Ada yang dia siapkan modul, kemudian anak-anak mengerjakan. Ada juga yang memang dia bikin kelas, kayak kelas sekarang gitu. Online-nya 1,5 jam aja selama 1 minggu. Dan misalnya pembelajarannya itu hanya 4 jam, dipilih yang paling paling mungkin dirasa paling urgent buat anak-anak gitu. Ya buat apa? Buat itu anak-anak punya datanya bahwa dia pernah ikut pembelajaran meskipun itu adalah online. Tapi ya memang ada juga yang PKBM menawarkan saya bisa membantu untuk ujian akhir, ujian paket aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau aku ikut yang anak-anak dari kelas 1, walaupun pembelajarannya cuma 2 bulan gitu ya, bisa ujian, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka tanya, kamu sekolah di mana? Di rumah. Iya benar di rumah. Jadi nggak berasa dia juga, oh aku nggak sekolah. Kamu sekolah, tapi kamu sekolahnya di rumah, sekolahnya online, dan pembelajaran yang lain fokus sama maminya gitu. Aku gitu Kak, dan itu memang nggak bisa dibilang murah juga, 350.000 sebulan. Nah, ininya SPP-nya. Ya lumayan lah kalau online. Ya oke deh. Ya, berarti harus Terima kasih banyak loh ya ya. sharingnya. Ini bikin kita juga bisa menjelaskan juga kan nanti ke orang tua, jangan sampai salah nih, salah langkah gitu kan. Oke. Syukran ya teman-teman. Udah nak. Halo, namanya. Oke. Iya, makasih Cek tadi bagi pengalaman juga ya sebagai paling lama yang melakukan homeschooling nih di sini. Tadi ya, Cek juga tadi bilang bahwa kalau ada yang berpikir homeschooling itu malah lebih murah karena nggak ada biaya seragam, nggak ada biaya, kita harus fokus kepada anak-anak dan mungkin mencari profesional ya yang bisa mengembangkan tadi bakat atau minat anak-anak. Nah sekarang ada lagi Ibu psikolog kita ya Bu Nayu, tadi ada yang mau disampaikan juga atau ditanyakan? Ya, makasih banyak HP sama Ain, sharingnya amat sangat bermanfaat. Saya termasuk salah satu orang tua yang sebenarnya bukan latah sih, tapi memang kondisi, karena saya sadar kayaknya kalau handling langsung itu tingkat kesabaran agak berkurang 75% dibandingkan handling klien. Karena kalau megang anak sendiri rasanya lebih berat gitu ya. Tapi setelah evaluasi berulang kali bahwa anaknya masih usia dini, kayaknya emang lebih baik untuk semuanya dari rumah, preparation segala macam. Saya setuju banget, benar ya, maksudnya mesti belajar banyak banget sama HP sama Ain bahwa komunikasi orang tua itu paling penting ya. Jadi kita sebagai ayah ibunya yang emang harus satu kata, satu ide untuk menjalankan itu semua. Karena itu adalah support. Selain itu juga mungkin support sistem kita juga ya, maksudnya bagaimana kita mengatur jadwal kita selain ngajar, apalagi kalau handling langsung. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kebetulan kan anaknya HP sama Ain itu nggak ada problem di sosial ya? Nggak sih, so far oke. Tapi berarti memang selain di sekolah berarti tetap ikut komunitas yang lain ya, misalnya ikut les, ketemu teman-teman ya, maksudnya nggak bener-bener di rumah aja gitu loh, yang nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, nggak punya interaksi tempat untuk wadah sosial. Di rumah pun kalau udah sore gitu,
Anakku sih zuhur asar tuh pasti ke masjid. Nanti ketemu teman-teman di masjid, interaksi lagi sampai nanti maghrib sampai isya nggak pulang tuh di masjid, ketemu teman-teman sekitar rumah. Di luar itu ikut klub, ada beberapa klub yang memang terlibat di situ. Jadi artinya teman-teman di lingkungan pun juga ini dia bersosialisasi. Oke. Oh, ya, oke. Jadi kalau dari itu aku tanya-tanya lagi. Mungkin yang lain Oke ya. Jadi mungkin ada lagi? Ini dari tadi ada Yoyo yang mau tanya nih. Mau nanya itu, boleh Hazim. Oh iya, Masya Allah, ini tadi lupa. Nanti kita akhiri dengan baca Quran dan doa ya, Bintul ya. Dina ada yang mau tanyakan? Enggak sih. Di luar HS boleh nggak? Apa tuh yang di HS apa? Ini sih cuman bagaimana sih untuk minat baca aja sih, minat baca anak untuk kita bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca anak itu aja sih. Usia berapa Mbak? Oke. Nah, ini bisa kelas 1 SD lah, kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Anakku kelas 1 sama kelas 5. Maaf kalau boleh tanya, waktu dulu belajar bacanya apakah minatnya itu keluar dari anak atau orang tuanya yang ini buku bacaan, ayo ini A, ini B, ini C atau begitu? Kita ajarin langsung nggak dari dia. Awalnya sih cuma gambar-gambar, tapi karena mengejar target untuk masuk SD ya. Awalnya kita biasa nggak mengejar target kan, karena di TK ya itu dia ketidakselarasannya. Kalau menurut aku lihat di daerahku itu seperti itu. Jadi di TK dia nggak menargetkan harus bisa baca, tapi pas ketika masuk SDIT kan harus kan gitu. Kalau nggak gitu kan ketinggalan ya. Makanya jadi ngejar gitu. Awalnya seperti itu. Ya, jadi Ayan sharing ya, boleh ya? Boleh. Jadi gini, anak-anakku termasuk yang tidak aku paksakan untuk membaca. Jadi mengalir aja sampai akhirnya, tapi aku lebih suka bikin di tembok panjang, ABC pakai kertas yang untuk melipat itu loh, kan warna-warni ya. Jadi ABC, nanti dia bolak-balik aja, dia pengen tahu, ini nanti aku yang jawab A, ini B, sudah dia nanti lari, aku nggak pernah paksa gitu. Untuk anakku yang pertama itu di 2 tahun setengah dia sudah baca dengan 2 suku kata, misalnya diji, buku, begitu. Sampai 3 tahun dia masuk di usia bisa baca penghapus tanggung jawab yang lebih panjang lagi. Itu tidak ada pemaksaan untuk baca sampai akhirnya dia kita ajak ke ke perpustakaan atau ke Gramedia gitu ya. Di situ kita bebasin aja dia buka, duduk, tutup lagi, kembaliin seperti itu. Sampai akhirnya dia pengen tahu sesuatu, ya kita ajak lagi ke perpustakaan, kita ajak lagi ke Gramedia, kasih lihat lagi. Dari keinginan tahunya itu, dia jadi ingin tahu, dia cari. Dari situ dia minatnya jadi selalu ke buku. Sebetulnya kalau minat baca itu kan tidak harus ke buku ya. Ada banyak wadah lain, ada banyak mungkin itu dari tabloid atau dari apa yang bisa kita tahu. Untuk anakku yang nomor 2 juga tidak dipaksakan untuk baca, padahal itu sudah masuk di, kakaknya 2 tahun setengah sudah bisa baca. Anakku yang kedua ini 7 tahun usianya baru bisa baca, tapi aku nggak pernah paksain. Ini ABC, ini baca, ini gitu, tidak. Lebih ke mau baca atau nggak baca tutup gitu. Dia lebih, oh ya sudah, sampai akhirnya dia pengen tahu, dia balik lagi ke buku. Gitu aja sih, lebih nggak. Mungkin lebih ke kalau dia pengen tahu, tidak usah harus ke buku, minat bacanya itu tidak harus ke buku. Banyak tabloid, banyak bacaan lain yang bisa dibaca, tidak harus dari buku, itu aja. Gitu Mbak. Oke.
Kalau Mbak HP gimana? Kalau Badra emang dasarnya suka baca ya Mbak ya? Apa gimana dulu membuat Badra itu suka baca seperti apa? Nah, menumbuhkan minatnya. Kalau kebetulan suamiku nih harta karunnya paling banyak buku. Nah, jadi kami paling seneng memang ke pameran-pameran buku, ke buku-buku. Jadi banyak memang di rumah tuh buku banyak. Badra tuh dari kecil ya kakaknya Badra mau tidur siang, mau tidur malam pasti baca buku dulu. Aku bacain, aku yang baca ya. Aku yang read a story gitu mereka. Kalau kakaknya ya sudah mendengarkan. Kalau Badra sampai bisa dia kan beda-beda ya tiap anaknya. Badra sampai bisa menceritakan kembali. Atau ntar dia imajinasinya kemana-mana. Harusnya belakangnya gini nih Bu, endingnya harusnya gini nih Bu, gitu. Harusnya tokoh ini begini nih Bu, gitu. Itu. Jadi makanya kenapa waktu itu aku memutuskan ke sekolah akademis karena menurutku asumsiku dulu tuh Badra cukup membaca. Dia bisa baca tuh sehari 5-6 buku, walaupun bukunya buku itu lagi ya. Ntar buku yang lain, buku baru akan dibaca berkali-kali lagi. Ternyata aku keliru waktu itu gitu. Yang nggak keliru sih ya lagi-lagi belajar. Paling tidak itu modal. Kalau menurut aku kalau baca itu memang harus dirutinkan, dibiasakan dan lihat ada sosok yang dilihat suka membaca gitu. Ada teladannya gitu yang memang benar-benar membaca buku, bukan e-book ya, bukan sekarang buku ada di HP, tapi kan kita kadang tuh bentuk fisiknya buku gitu. Kebetulan di rumahku suamiku sih yang kutu buku banget, yang suka baca. Jadi anak-anak tuh hari-hari ngelihat ayahnya pagi siang sore malam ya baca, suka baca gitu nak. Halo. Ya, ya Yoyo, Ustazah Yoyo. Aku. Silakan. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Salam. HP Ayin, waduh, aku tuh pernah ke sekolah dua ibu ini. HP beliau keren banget itu, sekolahnya tuh mahal banget tuh. Sekolahnya siapa Pak Munif itu ya? Iya. Human. Pak Munif Hatip. Iya, School of Human. Anakku yang besar yang di sana. Oh, yang besar. Oh, gitu. Anakku yang pertama. Iya. Oh, jadi yang kecil. Kenapa? Jadi si Badra nggak di sana? Sebelumnya, sebelum pilih HS? Badra di ABC Kids. Oh, gitu. Iya. Bukan di School of Human, yang School of Human kakaknya. Kalau Badra di ABC Kids. Yang sebenarnya masa, yo. Iya, aku kaget aja kok udah di School of Human itu kok malah pilih HS gitu. Aku pikir gitu. Itu udah keren banget sekolah itu. Oh. Enggak ya? Tapi yang banyak loh. Ya HP ya, teman-temanku juga banyak yang di School of Human terus jadi HS semua. Oh, iya. Oke. Bener. Iya. Banyak kan teman-temanku juga gitu. Terus aku juga pernah ketemu anak-anaknya Ayin. Anak-anak Ayin tuh luar biasa banget loh menurut aku loh. Maksudnya suka digangguin. Attitude-nya terus apa ya? Pokoknya dewasa gitu. Bagus gitu. Nah, kalau sekarang dia homeschooling ya mungkin tinggal di ininya aja kali ya, pemenuhan skillnya kalau aku bilang sih. Biar anaknya lebih kelihatan gitu. Nah, sekarang aku nih. Mungkin jadi anakku ini pengen homeschooling si kakak Via nih yang nomor 1 karena sebenarnya dia sekarang 1 sanawiyah di pondok dia. Nah, kalau menurut aku memang kalau Via ini agak beda dari adiknya. Dia ini seperti ada permasalahan di di sosialisasi gitu loh. Jadi dia tuh kalau
Papi. Nah, terus aku ini di masa pandemi ini ya, artinya selama di rumah ini, jadi aku bikin schedule. Pokoknya aku bilang sama dia, kita coba 3 bulan ini. Ya pokoknya sampai nanti waktunya harus kembali ke pondok lah. Pokoknya selama masih di rumah kita coba. Jadi aku bikin time schedule seperti di pondok, itu kan. Nah, kebetulan akunya juga kan di rumah. Jadinya jadi dia belajar sama aku, setoran sama aku, ngapalin sama aku, jadi aku juga ikutan ngapal. Jadi bareng, pokoknya bareng lah. Nah memang dia potensinya di situ, ya cepet lah, akunya kalah gitu kan. Dia satu hari 1 halaman gitu. Dah, emaknya malah keteteran kan. Dah ya. Nah, aku merasa ini murah. Ini murah ya, karena dia memang yang dia pilih adalah tahfiz Quran. Makanya aku dengar tadi kalian tuh, aduh itu mahal. Ya kan, mesti ekspor ini, ekspor itu gitu. Fokusnya mahal banget gitu. Nah, terus kalau ini mungkin aku bisa ya kan, dan dia udah ada modal, artinya tahsinnya udah bagus, jadi dia udah bisa dengan sendirinya gitu. Nah, kalau kalian tempat lain perlu pergi ke satu tempat gitu, perlu latihan dengan orang yang lebih ahli gitu ya. Nah, jadi pertanyaan aku tuh, kalian tuh nyiasatinnya gimana gitu loh dengan biaya-biaya itu gitu. Nah terus aku nih, apa yang harus aku antisipasi nih? Karena ini kebetulan akunya lagi di rumah, akunya lagi libur gitu kan. Dan nanti kalau akunya waktu kegiatan di luarnya banyak gitu, ntar anakku bagaimana ini gitu kan. Dah itu aja, makasih ya. Kalian tuh orang tua hebat semua. Berkatuh. Dadah ya. Ya itu mah udah enak ya menurut Ain ya. Maksudnya, halo? Tahuan, udah ketemu. Iya udah ketemu ya PA begitu iya. ya. Jadi nggak perlu observasi yang lain-lain loh. Jadi si anak ini sudah tahu cita-citanya apa, sudah tahu dia pengen jadi apa, ya udah ikutin. Karena kalau anak sudah ngomong itu pasti gampang banget, nggak perlu cari-cari lagi, bener deh. Yoyo tinggal jalan, tinggal kegiatan, ya dia akan tetap dengan kegiatan dia ya, nggak usah lagi mikir gimana dia di rumah atau dia ngerjain nggak, karena dia sudah tahu apa yang dia suka, apa yang dia minati, dia akan happy jalaninya gitu. Nah itu mah enak. Kalau biaya mah ya, jadi perlu disuruh aja kali ya. Memang banyak sekarang salah satu praktisi homeschooling itu memang salah satunya adalah soal keagamaan ini. Teman-teman yang mau fokus ke tahfiz memang lebih memilih menjadi praktisi homeschooling. Teman-temanku ada beberapa yang begitu. Tapi ada juga kan ada yang lembaga tahfiz sendiri ya, dia kayak lembaga kursus sendiri gitu kan ya. Di meja. Kalau temanku tuh ada yang diikutkan ke situ. Atau kalau memang seperti kayak anaknya Yoyo, menurut aku sih itu sudah tercapai tuh yo, jadi pembelajaran mandiri tuh yo. Udah enak banget ya Pe. Tujuanku juga gitu, jadi anak bisa jadi pembelajar mandiri, artinya dia bisa belajar tanpa harus tergantung pada ibunya, ayahnya, atau siapapun. Artinya dia bisa belajar dari memang yang muncul dari dirinya. Itu udah enak banget yo. Fokusin aja. Sudah pernah tahu Nurul Fikri nggak ya? Iya, Nurul Fikri yang Bandung itu loh ya. Yang Bandung ya. Jadi gini loh, jadi itu anak dia itu seperti nggak mau keluar dari rumah juga gitu. Jadi dia udah nyaman di rumah. Menurut dia paling aman dalam arti apa ya, dari bullying gitu loh. Dia sebenarnya nggak pernah dibully, tapi dia melihat orang lain dibully kayak gitu. Terus dia bilang gini, kakak itu seperti udah bisa lihat gini, misalnya nih. Dia berteman sama si A gitu kan, terus dia liatin wajahnya tuh si A, oh ntar nih si A nih, oh kelakuannya begini gitu, kata dia. Itu model anak yang visual yo, gitu ya. Visual itu dia lebih melihat orang itu nyaman atau tidak bergantung dengan feeling dia. Kalau dia nyaman, dia akan sama kayak Akila,
kalau dia nyaman dia akan asik sama orang itu, tapi kalau nggak nyaman dia akan tarik diri gitu. Nah, Mm. jadi dia oke dengan apa yang disuruh gurunya, pasti dia selesai dengan baik gitu. Atau cuma sekarang dia udah kayaknya nggak fokus deh, nggak pengen deh ngapalin itu, nggak pengen deh ngapalin ini gitu, pengennya ngapalin ini aja udah gitu. Udah Gitu. enak yo. Atau kalau pas kamu keluar, cari fasilitator, satu fasilitator yang memang dipercaya, yang Oh sudah ya, di rumah. benar. Iya. Selebihnya tuh udah gampang. Soal sosialisasi memang nggak semua anak, ya kayak kita aja, nggak semua kita punya banyak teman kan. Cuma Iya. 1-2 teman menurut aku nggak masalah sih. Kan Iya. nggak semua harus sama ya. Yang temannya dia banyak, temannya ini banyak. Kalau memang nyaman hanya 2-3 orang teman, menurutku sih nggak apa-apa. Aku nggak usah terlalu dipaksain, dia harus bisa bersosialisasi kayak teman-teman yang lain gitu. Iya, oke. Sip. Ya udah, oke. Banyak loh ya. Sama Yoyo. Banyak ya, luar biasa nih. Luar biasa banyak sekali yang yang saling sharing di sini, yang makin penasaran dengan HS. Tapi mohon maaf teman-teman, kayaknya sekarang waktu juga sudah mau mendekati asar, nggak kerasa ya kita hampir 2 jam. Ada cari di kamar kaca, ada kacanya. Udah. Lihat baju piring. Ikut-ikutan saja, tapi semoga dengan sharing ini teman-teman jadi makin terbuka, makin memantapkan tadi yang penting komitmen. Karena semua intinya ada di orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu bisa menjaga tadi komitmennya itu. Sehingga nanti homeschoolingnya jadi berhasil dan sesuai dengan tujuannya menjadi anak-anak yang pembelajar yang mandiri, tanpa disuruh lagi mereka bisa mencari tahu, tanpa disuruh lagi mereka memang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih Mbak HP dan Ain untuk sharingnya, teman-teman. Kita sama. Terima kasih, aduh bermanfaat Foto banget, dulu, luar Nak. biasa. Foto dulu. Dan, oh iya, kenapa? Nyalain dulu Iya, kameranya. foto. Let the Hazim. Semuanya nyalain kameranya, kita akan foto bersama. Bagaimana caranya? Yang kameranya. Aduh, kamu. Gambar kamera. Gambar kamera. Ini suruh baca doa dulu. Oke, udah. Ana jangan lupa Dina doa loh, Nak. Jangan lupa Dina doa. Iya. Nanti Dina sambil lagi kita kan yang itu Dina udah rapi jali, Nak. Udah rapi jali itu ya Allah. Ini siapa yang Oke ya, siap. Yoyo mau Nanya kalau mana? screenshot dirimu kelihatan ya. Halo, hai. Ya. Siap. Yang 2 bawah siapa ya? Agak ketahuan. I sama Y siapa yang ujung? Yuyun. Lagi jaga warung ya? Mau Yun, sama nyalain Inong. kamera bentar, Yun. Indong sama Yuyun. Inong, nggak nyampe kamera ke ini. Siapa ya? Inong nggak nyampe kameranya ke Santi. Gue udah kelihatan belum? Udah. Nah, gue udah oke belum? 1. Oke, banget. Ini ada Asyong. 3. Kagak ada muka gua, sedih banget. Itu yang dialami Ayu. Itu yang dialami Ayu. Demar, lu foto pakai HP lu apa? Lagi. Biar muka gua kelihatan, Dem. Bentar. Iya, bentar sabar, Cek. Oke, bentar. Ntar dulu lagi ngeblur, Cek. Muka lo mana? Ngeblur. Kayaknya mau kena ya. Cek ngeblur. Kayak gini, Nay, lu foto dari lo. Ya, 2. pakai lu, Nay. 3. Demar lu goyang deh. 1. Ulang lagi. Dintul di. Jangan ini warna biru gitu ya.
1, 2, 3. Dah. Yang Pakai bagus cek yang bagus Udah. cek. Yang bagus. Teksta udah. Ya. Wah, Bunda Yo. Ya. Ya Allah ibu hamil, Oke, ibu hamil teman-teman. bener dah. Tunggu sebelum ditutup. Nggak ada lagi, nggak ada. Karena ini doa. pertemuan kita adalah pertemuan yang lain daripada yang lain. Ya, udah deh. Kalau yang lain biasanya ngaji di awal, sekarang ngaji di akhir. Jadi untuk menutup kita akan Asahin lo dia. Nah, berarti ngaji Ayo cepetan. doa, Nak. Ngaji Ya, nih. benar, ngaji lanjut doa. Ustazah Rina sana. Semua di mute Abdal, ya. Abdal kalau di Biar ini bermanfaat. Dintul, usul. Ya. Abis ngaji doa, abis kan sebelum Anda tutup, Dintul ngaji India, nyanyi India dulu ya, India. Udah Itu dulu ya. permintaan dari bagian besar Mana? partisipan. Pak Ibu host dikondisikan Intu yang nanti lainnya gak boleh mute, gabung biar lagi ini, loh biar kalau nggak suara- nyanyi loh Intu loh. Jangan gitu dong. Sama. Oke, sekarang kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang menutup acara kita. Sekaligus dilanjutkan dengan doa oleh Ustazah Dina Hasanah. Silakan. Oh iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk host kita pada siang hari ini. Sangat inspiratif ya, dengan adanya pertemuan juga sharing, jadi tambah semangat gitu untuk mendidik anak kita. Jadi nggak santai-santai aja gitu. Kita pikir dunia aman-aman saja, ternyata di luar seperti itu. Baik teman-teman, untuk kita tutup majelis kita ini pada kali ini, semoga tambah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup Al-Azhar, kemudian dilanjutkan kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan keridhoannya kepada kita, rahmat dan izin-Nya kepada kita, khususnya kepada keluarga kita semuanya. Kita semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang diridhoi dan dirahmati Allah dalam surga Firdausnya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nih Dek, terus dipukul papi aja nih Dek. Dek, bilang sama papi ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah amma wa yasfu mazidah. Alhamdulillah kama yanbaghi jalal wajhil karim wa 'alihi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma ij'alna auladan salihan. Allahumma ij'alna auladan salihan. Allahumma ij'al auladana auladan salihan. Allahumma ij'al majlis marhuman mubarakan. Rabbi wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna biladina Indonesia min ajma'i sawadiyah. Warzuqna uluman tanfa'una ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim. Rabbi lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.
Amin. Terima kasih Ustazah Dina untuk doanya, tapi tadi ayat suci Al-Qur'annya belum dibacakan ya. Baik, sebelum ditutup, mari kita dengarkan bersama suara merdu dari Ustazah Dina Hasanah menyanyikan lagu. Beneran itu password sebelum ditutup buruan. Permintaan banyak. Satu bait. Ya udah kita Dintul daripada ntar gue mimpi-mimpi. Dintul daripada kebawa mimpi. Cepetan nyanyi deh. Jangan banyak cincong deh. Cepet udah asar. Nyanyi. Cepet nyanyi. Buruan. Udah cepat gelegarkan rumahmu dengan suaramu. Dia berubah ya. Dari dulu kalau suruh nyanyi lama banget prolognya. Tapi ujung-ujungnya nyanyi, Nek. Ujung-ujungnya nyanyi. Dengerin aja ujung-ujungnya nyanyi. Buruan. Dintul. Jangan malu-maluin orang kasih. Sebelum azan, ayo. Apa? Yuk, semuanya mood. Siap. Cepetan Dintul, jangan macem-macem deh ah. Ya, coba lihat cek semuanya kecuali Ana hitung 3, Dintul harus nyanyi ya. Siap. Oke. Terusnya gue lupa. Tumpah saya. Tumpah saya Dintul. Kabikusi kabigam. Tuh kabikusi kabigam tumpah saya. Apaan kek? Icek Mercy, I love you. Kocak. Buruan Dintul. Iya dulu, bentar gue inget dulu sairnya. Ya Allah, lu mulu nih, debat. Lu bohong juga kita kan yang tahu. Din, lu nyanyiin dia suka-suka lo, bahasa lu kita juga nggak paham. Kecuali lu nyanyi Korea. Kalau nyanyi Korea, Ipa paham, Ana paham, Nayu paham. Lu bakal bego. Kalau India mah nggak ada yang paham. Buruan Dintul mah kelamaan lu. Din cepetan aja udah manggil-manggil nih. Buruan. Udah habis tang lo Dintul. Kabikusi kabigam. Asik. Ya ketawa. Oh, udah lama nggak denger deh. Ya Allah, Karim. Lanjut, Din, lanjut. Lanjutin, Din. Din cepetan, ini penutup ini. Lo kan gak jadi ngaji, udah lo nyanyi aja. Ya Allah, tolong. Cepat. Apa tadi lagunya apa, Nak? Ya. Gitu. Apa ya? Gue lupa deh tuh ya. Aduh. Kocak-kocak tadi, Din. Tumhihi. Din cepetan, udah azan nih. Dintul cari pohon dulu, Dintul. Cari pohon dulu, Dintul. Gue kayaknya harus ganti nama, jangan Dintul nih. Gue jadi begini mulu nih di depan kalian. Aduh. Udah Din cepetan ih. Tahu ih. Jadi acaranya ditutup kalau Dina sudah nyanyi. Ya Buruan, Din. Gue mau ke toilet nih, gue mau ke toilet. Cepetan, Din. Apa ya, Demar? Udah kucek-kucek aja udah. Tumpah seae gitu, Din. Masa lo nggak inget? Oh iya. Iya. 1, 2, 3. You must be Ih, dia berhenti. Terus kudai tumena janika sapane kai. Ada suami gue, geblek lo.
Allah suaranya. Masya Allah. Maafin Pak Leta, maafin. Dina nyanyi yang lengkap, nyanyi yang lengkap. Suaranya. Gila katanya istriku disuruh ngapain tuh katanya. Baik, terima kasih Pak suami yang sudah Maafin Pak Leta. mengizinkan istrinya untuk Pak Letda, terima kasih Pak Letda. Istrinya sudah memberikan kesenangan di hari ini. Baik teman-teman, makasih ya udah asar juga untuk semuanya yang udah hadir di sini. Next kita bikin lagi dengan bahasan yang lebih seru lagi. Tetap tungguin acara di Nyanyi kagak mau begini aja loh. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mbak HP, makasih Ain. Dadah. See you. Di rekaman dimatikan. Oke.